Ya, hai guys, balik lagi di konten Kami Soror episode ke-20 nih. Di episode kali ini gue kedatangan narasumber. Ini teman gue, teman kantor gue, namanya Dimas. Iya. Yoi. Selamat datang. Selamat datang. Jadi di sini dia mau nyeritain pengalaman tentang pengalaman mistisnya gitu lah ya. Boleh. Dikit-dikit aja ya. Dikit-dikit. Banyak dong nih. Yang nonton pada penasaran nih. Ntar biar pada request dulu. Wih, di request nanti next episode datang lagi. Ya, Yes. Langsung aja deh. Pertama lu mau ceritain tentang apa nih? Mungkin dari pas gue masa kecil kali ya. Kenapa tuh masih kecil? Jadi pas gue masih kecil tuh gimana sih bayi-bayi pada imut gitu kan. Jadi gue ditinggal sama ibu gue ngajar. Terus posisinya tuh gue ditaruh di ayunan di atas kasur, Terus habis itu udah tuh nenek gue lah yang jagain sambil dia jualan di depan. Habis itu pas gue lagi di ayun-ayun ditinggal, pas nenek gue balik lagi, tau-taunya gue udah ada di bawah kasur di pojokan sambil ketawa-ketawa. Ih, serem banget. Iya, jadi itu gue waktu itu kan tinggalnya masih kayak di rumah dinas guru gitu kan. Gue nggak tahu sejarahnya gimana. Enggak tahu dulu. Ini lu itu kisah ini lu diceritain atau emang lu ingat? Diceritain. Oh, diceritain. Berarti lu itu kan ceritain banyak lah, mbah gua, emak gua, gitu-gitu. Jadi awalnya lu di atas kasur tuh. Iya, ayunan di atas kasur. Tapi gue jatuh ada di bawah kasur di kayak mau di kolong-kolong gitu deh. Kan logikanya nggak masuk kan. Tapi kalaupun jatuh pasti kan ada suara Pasti gedebuk. ada suara gedebuk, terus gue nangis. Ini gue ketawa gitu. Ketawa lagi. Iya, kayak ada yang ngajak mainan gitu kan. Serem banget cuy. Tapi di situ kondisinya orang rumah lu nggak ngeliat apa-apa. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat dah. Istilahnya langsung pada kaget. Habis itu ya udah gue digendong gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya dulu gua sama adalah kawan-kawan gue juga suka kayak jalan-jalan wismis gitu, wisata misteri. Wisata misteri. Iya. Anjay, gue demen nih. Kapan-kapan mungkin boleh gitu ya. Boleh tuh collab Collab ya sih. kan. Jadi lu punya YouTube juga atau gimana itu sama teman-teman lu? Ya mungkin kedepannya mungkin kali ya. Kita berarti- doain aja. Berarti kemarin tuh cuma kayak iseng aja gitu. Iseng-iseng aja, gue juga lagi kayak nongkrong, tiba-tiba Dim, nih pakai jaket gue, pakai helm, kemana? Udah ikut aja gitu. Terus ternyata lu dibawa. Gue ke makam jeruk purut. Widih, Gokil. dengar-dengar situ kan angker ya, apa namanya yang setan kepala buntu. Apa sih Paskah apa Pastur. Paskah. Lala kan tuh. biar relax. Terus Iya, di situ gue datang sekitar malam Senin, inget banget gue tuh hari Minggu malam Senin. Itu katanya lagi horor-horor dah tuh malam Senin. Oh gitu. Kata kuncinya mbah siapa lupa gue. Tapi kalau nggak salah dengar sih di sana sekarang udah kayak apa ya? Kayak udah terang gitu nggak sih? Terus juga kayak udah jadi tempat wisata gitu sih. Iya, emang. Jadi banyak yang kesana. Jadi gue pas kesana tuh kayak ada beberapa rombongan yang habis juga wisata gitu. Oh gitu. Terus ada yang satu rombongan tuh gue lihat berapa orangnya pucet. Gue nggak tahu dah apa yang habis mereka ini kan istilahnya lihat atau alamin. Akhirnya gue dateng lah tuh berenam sama temen-temen gue kan dari Bekasi City kan. Di Bekasi City. Terus gue nyampe sekitar jam 12 jam 1 datang berenam. Pertama kali gue dateng gue disambutnya dalam hal tanda kutip ya. Taunya disambut itu dari mana? Karena gue berenam. Terus yang ngeliat ini gue berdua doang sama temen gue. Jadi gue diliatin kayak nisan nyala gitu. Ih, asli nisannya nyala. Iya, merinding nih gue nih. Itu pantulan. Iya, awalnya juga kan gue bilang, pantulan kali Gus, gue gitu kan ke temen gue. Terus akhirnya gue coba ngecek tuh sama temen gue tuh kan. Pas gue iniin, kok nggak ada apa-apa, pantulan juga, cahaya juga masih minim tuh. Dulu gue masih kuliah, sekarang alhamdulillah udah lulus kan, kita udah gawe.
Itu sekitar berapa tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu gitu. Jadi kayak masih belum terlalu rame lah kayak sekarang. Terus habis itu ya udah gua cek, gue tanya teman-teman gue, lu ngeliat gak tuh pantulan? Enggak dim, nggak ada yang ngeliat. Gue berdua doang sama teman gue, 4 orang teman gue nggak ada yang ngeliat. Majulah gue ke kunciannya, nemuin mbahnya. Namanya siapa tuh? Mbah siapa tahu, lupa, pokoknya dia pernah masuk TV deh. Waduh. Iya. Kenapa masuk TV? Abis gue ke situ dia masuk Trans TV kalau nggak salah. Oh, jadi lu wah ini nih yang kemarin. Iya, yang kemarin nih. Gue langsung chat grup gue kan. Bre, lihat tuh yang kemarin mbah siapa tuh yang kita tanyain tuh gitu. Oh iya dim gitu. Udah tuh, abis itu gue dateng, gue ngomong lah, Mbah tadi kita baru dateng, gue berdua diliatin kayak ngeliat nisan nyala gitu. Terus kata mbahnya, oh gitu ya, berarti kalian disambut gitu. Oh katanya gitu. Iya, gue nggak tahu udah disambut dalam hal apa. Itu baru baru masuk tuh. Abis itu udah ngobrol-ngobrol, dipandulah mbah itu ke 3 tempat. Oh jadi kayak ada Spot-spot tour guide-nya gitu. Iya, jadi dia kayak, tapi nggak tour guide juga sih. Kalau tour guide kan jelasin di sini gitu-gitu kan. Kalau dia cuman kayak nganterin nih, lu kesini, kesini, ya udah ditinggal sama dia gitu. Maksudnya diantar tapi nggak dituntun. Cuman kayak ditunjukin nih, ntar lu. Jadi ada 3 spot. Pertama ke sumur. Ke sumur tuh baru masuk ke kiri. Terus cuma dijelasin kayak gitu. Nanti di kiri ada sumur, di sana ada sumur. Terus ada pohon beringin gede di sebelah kanan, sama ada makam kayak. Jadi dia ngejelasin tentang kayak di sini loh spot-spot. Iya, spot-spot yang banyaknya gitu kan. Ya udahlah, pertama kali gue tuh ke sumur. Pas di sumur ya udah kita kayak cuman emang sengaja kita berenam tuh kayak diem dulu kan, kayak dengerin suara-suara angin gitu kan. Terus teman-teman gue juga pada fokus-fokus ngeliat gitu. Terus habis itu pas kita lagi diem-dieman gitu, temen gue tuh kayak udah yuk, udah setengah jaman nih gitu kan. Gue bilang kenapa emang gitu, nggak apa-apa. Terus gue juga sempet denger, tapi pas gue tanya temen-temen gue tuh kayak pada nggak denger. Gue juga bingung. Jadi di belakang sumur itu kayak ada tembok, pohon-pohon bambu. Nggak tau pohon bambu tuh pohon apa, pokoknya pohon-pohon gitu. Terus gue kayak denger orang rame jalan gitu, Jis. Asli cuy. Terus iya, makanya gue bilang, gue kan nggak tahu kan medan situ kan ya. Tapi itu yang denger lu doang atau? Kalau yang jalan ini gue doang. Pokoknya ceritain lah di sumur itu ada apa gitu kan. Terus kalau temen gue ini akhirnya udah tuh kita balik ke mbahnya. Gue penasaran dong, Mbah, di belakang sumur di tembok itu ada perumahan atau pemukiman nggak gitu? Nggak ada apa-apa, itu pohon, ya udah pohon-pohon aja, nggak ada jalan, nggak ada apa. Beneran Mbah, gue gitu kan ya. Iya beneran gitu, mau ngecek, nggak usah gitu. Emang kenapa? Gue ditanya kan. Iya saya denger kayak banyak orang rame jalan gitu. Wah anjir ini. Iya. Terus habis itu temen gue juga ini mbaknya nyeletuk juga. Kamu tuh ada yang diikutin temen kamu. Siapa? Di salah satu temen gue itu. Tapi dia nggak nyebutin temen lu yang mana? Enggak, itu masih ngomong ke gue doang awalnya. Oh jadi kayak cuma ngomongnya ke lu doang. Iya ke gue doang. Soalnya gue masih ada 2 spot lagi kan yang belum gue. Jadi gue kayak gue keep dulu aja tuh sendiri. Habis itu ya udah, pas itu gue masih berenam tuh yang di sumur spot pertama. Spot kedua temen gue 2 nggak kuat. Kayak udah pusing-pusing nggak jelas, nggak tahu kenapa dah. Apa belum makan kan, nggak tahu kan, lapar. Terus habis itu mereka berdua akhirnya ya udah stay di situ sama mbahnya. Mbahnya nunjukin lagi tuh ada pohon beringin. Spot terakhir. Spot kedua. Oh, kedua. Spot kedua tuh pohon beringin, itu yang kononnya yang sering dilewatin sama pastor itu. Oh, jadi dia sering istilahnya kayak patroli kali ya. Daerahnya dia. Ya, sekeliling-seling gitu. Terus juga konon katanya sih ya, gue juga nggak tahu. Pastor itu badannya di jeruk purut, dia nyari kepalanya ada di tanah kusir. Hah? Tanah kusir kan tau gak lu di Jaksel sebelah istilahnya arah-arah Bintaro kan. Nah ini sedangkan jeruk purut ada di daerah-daerah Kalibata. Kalibata pasar Minggu kali ya lebih deketnya ya. Iya situ, makanya gue bilang. Jadi itu
terpisah gitu. mitosnya terpisah gitu, jadi dia kayak nyari gitu. Tapi gimana? Gue juga belum tahu. Tapi lo tahu nggak sih asal usulnya isi pastor itu kayak meninggalnya kenapa atau gimana? Dulu gue sempet diceritain, kalau nggak salah gara-gara asmara kali ya, kalau kurang lebih asmara cinta. gitu. Iya, Yeah. doi suka sama kembang-kembang desa kali. Terus? Gue juga nggak begitu nggak tahu, kalau salah mau dikoreksi ya. Ya pokoknya gitu yang gue tahu tentang percintaan. Tapi lo nggak tahu Nggak meninggalnya tahu kenapa? detailnya, nggak tahu kenapa sampai bisa kepisah, sampai bisa itu gitu, nggak tahu. Terus habis itu ya udah tuh gue di spot itu tuh, di spot kedua beringin, gue tinggal berempat, berkurang personil gue kan, berempat. Sempet kita gimana nih Dim, ya udah lanjut tuh, udah nyampe sini gue bilang kan, lanjut kita berempat, diem-dieman lagi tuh 15 menit, diem kayak ngamatin sekitar angin. Ada di pohon beringin itu tuh kayak satu daun doang, Jis. Kenapa tuh? Dia goyang sendiri, yang lain tuh nggak ada angin, nggak ada apa. Wih, merinding gue nih. Lagi-lagi dikasih tanda. Iya, gue bilang. Terus temen-temen gue cuman pada berani kayak senggol-senggolan, kayak kasih tapi ngasih kode. mereka teman-teman lu pada ngeh. Pada nge semua kalau yang ini. Terus juga anjir merinding. Denger kayak suara, tau gak lu kayak daun kering. Terus kayak ada yang gitu. injek gitu. Sedangkan di situ gue cuma berempat doang, nggak ada lagi. Akhirnya semua diem pas klimaksnya tuh pas di balik pohon gitu, kayak ada suara apa gitu, kayak suara kenceng dah. Suara apa kenceng? Suara motor kenceng. Bukan, nggak ada suara motor, kayak suara Suara apa kenceng? kayak ada kayak lemparan apa dok gitu dah, kenceng gitu. Terus habis itu temen-temen gue pada kode, dim udah ya dim. Situ kan gue paling tua lah istilahnya ya, walaupun gue juga masih muda. Terus ya udah akhirnya gue putusin, ya udah kita cabut, kita tanya lagi, kita lanjutin ke spot ketiga. Situ juga kita cerita lagi tuh ke mbaknya. Gue cerita lagi, mbak tadi ini dengar suara kresek-kresek. Katanya kalau dengar suara kresek-kresek, oh iya gue nyium bau pas Bau apa? di kayak bau aneh gitu deh, bau apa ya? Bau melati campur apa ya di situ ya? Pokoknya kayak bau kembang gitu. Dengar-dengar kalau misalkan ada bau-bau Iya kayak kan? gitu kan ada Kayak ada yang datang Mbak gitu apa? Dini. Mbak Dini apa Mbak Putri Iya, gitu iya, kan. iya. Terus ya udah abis itu gue cerita lah apa yang masalah yang mbak tadi kayak dengar suara daun terus bunyi kresek-kresek. Terus kata dia, yang bener kamu gitu kan. Iya, Mbak. kaget gitu. Iya, Kayaknya, dia kayaknya ini nih. dia seru juga nih. kaget kan. Nah, Lah iya mbak, emang kenapa mbak? Kalau kayak gitu dia itu yang apa istilahnya pastor itu lagi lewat katanya gitu. Wah, asli, cuy. Dia tuh kayak punya piaraan kalau nggak salah ya, gue kalau nggak salah ini kan Punya udah lama piaraan? juga. Piaraan kayak anjing gitu yang ditenteng-tenteng sama dia, istilahnya gitu. ngikut dia. Aku baru tahu malah nih. Iya makanya coba lu cari lagi dah buat yang tahu, coba kalau koreksi kalau gue salah kan. Gue juga Komentar aja di bawah iya, ya. komentar, subscribe ya. Iya. Lanjut. Terus habis itu iya itu dia lagi bawa piaraannya gitu, nyari-nyari gitu. Gue bilang wah mantep nih gitu kan anak gua. Tapi itu maksudnya lu nanyanya setelah lu ekspedisi itu kan? Iya, jadi pas udah dari situ gue dapet kayak Ke spot suara-suara. 1, spot 2, spot 3 baru lu tanyain ke mbahnya. Enggak kayak lu ke spot 1 terus nanya spot gitu, 2, enggak langsung kayak gitu. Soalnya gue kayak langsung udah dari sini langsung ke sana gitu, kayak udah lanjut langsung sana. Jadi semua yang gue tanyain itu kayak udah kelar, tapi gue nanya sendiri. Terus Pas ya udah akhirnya gue lanjut ke spot 3 tuh. Pas ke spot 3 gue istilahnya udah yang akhir ya, jadi tuh posisi udah jam 2:30 gitu, jam 3 kalau nggak salah. Jadi banyak yang kayak ziarah gitu Jis di makam itu. tapi ziarah kok malam-malam? Iya gue juga bingung, tapi pakainya rapi, baju koko, sarung, dan itu napak. Gue lihat istilahnya emang kata mbahnya emang sering banyak yang datang. Gue juga kan, kok gitu mbah? Di situ ada makam apa kok sampai Kayak makam ini kali ya? keluarganya atau gimana? Gak tahu kayak model-model Habib atau petinggi-petinggi di situ kali mungkin, atau sejarahnya di situ gue juga nggak tahu. Jadi kayak dibikin kayak rumah gitu, terus ada di dalamnya ada makam. Kayak keramatin gitu. Nggak tahu dikeramatin, kalau
dihormatin apa gimana, gue juga nggak terus? tahu. Ya udahlah, abis itu ya udah gue udah kelar di spot 1 spot 2, gue ke spot 3 dah nih buat kayak ziarah juga. Di situ gue disuruh wudhu. Wudhu, kalau mau masuk wudhu dulu, nggak sholat sih. Cuman kayak wudhu, terus kayak masuk buka. Nah di sini nih yang gue juga disambut nih dalam Al-Kutib. Kenapa gitu tuh? Jadi pas gue masuk situ, gue ngeliat kayak apa ya, kayak toke atau apa, bunglon atau, tapi bunglon enggak sih, toke, lebih ke toke. Jadi tokenya tuh warna-warni. Ih anjir, warna-warni gimana? Iya, di pintunya nempel. Anak-anak gue juga berempat kan, masih berempat tuh. di, Jadi di tempat makam itu yang di pintu masuknya. Pintu masuk. Jadi ada pintu masuk, kayak masuk gitu, terus makam, ada kayak apa sih, kayak tirai-tirai gitu. oh gitu. Jadi agak dibuka, baru kita di situ ada kertas doa gitu. Jadi ya udah, gue wudhu, teman-teman gue pada ngikutin. Ya udah gue baca doanya gitu. Gue baca, ya udah kita doa. Istilahnya ngikutin doa di situ aja. Habis itu ya udah kita pamit lah, istilahnya pulang. Nah udah gitu, gue nggak sempet sih ngabadiin tuh yang masalah yang apa, toke yang berwarna itu. Tapi yang di situ lihat ada warna apa aja? Apa ya, merah, hijau, sama ungu. Ada 3 toke. Iya, enggak, satu toke, tapi warnanya kayak bintik-bintik gitu. Makanya gue juga bilang kan, ini toke apaan nih? Kalau toke satu kan itu kan bunglon kali ya. Kalau yang satu ntar ganti. Kalau ini kayak bintik-bintik gitu langsung. Warna-warni gitu. Iya, segini nih tokenya kalau nggak salah deh. Gede juga cuy. Iya, makanya nempel gitu. Awalnya takut, teman-teman gue juga pada, Dim, ini apaan nih Dim? Gitu. Oh tapi semuanya ngeliat. Semua ngeliat, berempat ngeliat. Habis itu ya udah doa, pengen abadiin. Kita juga HP kita ini juga mungkin kita juga nggak dibolehin kali ya. Mungkin. Dalam hal kita ini kan istilahnya makam gitu kan. Habis itu ya udah kita balik dah tuh ke mbahnya, baru kita ceritain semuanya. Yang masalah yang di tadi sumur, yang di pohon beringin, sama yang di makam. Nah pas gua mau cabut nih, gue mau cabut, gue tinggal berdua. Yang lain udah pada kayak ke parkiran gitu. Jadi gue parkir, jalan dulu, agak jalan gitu ke mbahnya. Baru pas gue mau udah pada cabut, udah pada depan, gue dibilangin sama mbahnya, teman kamu ada yang diikutin, yang gue bilang tadi tuh. Gue bilang, oh gitu mbah, iya ada yang ngikut, mungkin nggak tahu kenapa. Akhirnya temen gue juga, pantesan Dim, gue juga ngerasa berat gitu kan. Oh itu langsung lu ceritain ke teman lu? Itu temen gue langsung dipanggil, gue sama temen gue, Oh sama mbahnya. jadi dipanggil, dan si yang diikutin itu Ada. Di situ. Langsung dibilangin, gue bilang, oh terus gimana mbak baiknya gitu kan. Ya udah balik lagi aja. Akhirnya gue nemenin temen gue berdua balik lagi ke sumur. Oh emang sih kayak gimana ya, gue juga pernah dengar kalau misalkan kita diikutin sama mereka, kita harus balikin mereka ke tempat asal. Iya, balikin tempat asal tuh kayak ya istilahnya izin maaf gitu kali atau gimana. Nah temen gue juga baru cerita pas mbah itu ngomong kayak gitu juga. Dia katanya ngeliat macan. Waduh, macan. Tatap-tatapan gitu. Gue juga nggak tahu macan dalam hewan kan nggak mungkin. Kalau hewan kan kita pasti ngeliat dong gitu kan, macan gitu kan. Dia ngeliat kayak macan di ujung. Jadi ini kan di pojok tapi belum pojok-pojok banget, itu sumur. Nah macan itu kayak dari jauh gitu, di mana, di pojokannya sana. Diadu lihat lah sama temen gue ini. Gue juga nggak tahu. Iya, dia nggak cerita, soalnya pas cerita pas mbahnya ngomong itu ada yang ngikutin. Ya udah abis itu, ya lu bukannya bilang gue gitu kan. Iya Dim. Ya udah ya udah gue ini temenin, maaf ya istilahnya kayak pamit. Ya udah akhirnya kita balik, kata mbahnya ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting udah balik. Terus habis itu ya udah kita pulang, kita nyari-nyari nasi uduk deh gitu. Oh iya, di situ ya kayak banyak, sebelum gue kayak banyak yang dateng. Terus pas gue balik juga ada berapa rombongan lagi ya, 1 atau 2 rombongan lagi gitu baru dateng jam 3. Kan gue bilang, buset dia baru mulai jam 3 gitu. Tapi kan maksudnya tuh kayak boleh masuk ke sana rame-rame atau satu rombongan?
gue sih gantian. Jadi rombongan itu kelar dulu, baru rombongan gue gitu. Mungkin gini kali ya, kan ada 3 spot. Mungkin satu rombongan ke sini, baru ntar rombongan lain kemana gitu. Cuman kalau gue ditunjukinnya ke sumur, ke pohon, beringin sama ke makam gitu. Terus gue juga cerita sama yang rombongan yang sebelum gue datang dia udah ada tuh. Ya dia juga bingung, dia katanya ngeliat apa juga gitu. Akhirnya satu orang temen dia tuh kayak pucet banget. Kalau gue yang dari sumur, 2 orang temen gue udah nggak kuat gitu. Nggak kuatnya kenapa? Ya nggak tahu, dia juga nggak cerita nggak apa. Tapi pas gue tanya mbahnya, bukan mereka berdua yang diikutin, mungkin karena mereka juga udah capek apa gimana kali. Suges. Terus Ya udah, abis itu ya udah kita balik. Masalah makam, oh iya ada ceritanya nih. Makam petinggi kita kan semua orang kenal, diakui di Indonesia, seluruh Indonesia, mungkin di dunia juga dia diakuin. Ya pasti sih diakuin karena dia beberapa omongannya kayak didengar gitulah. siapa tuh? Yang kita sebut Bapak Apa proklamasi ya. Reklam apa anjir? Terus Almarhum Insinyur Soekarno. kenapa tuh tentang beliau? Iya, ngomong-ngomong masalah makam, yang gue denger makam dia tuh kayak ada di beberapa tempat gitu. Maksudnya? Jadi gue juga nggak tahu, koreksi lagi nih ya kalau salah. Gue juga cuman kayak dengar info. Jadi makam dia tuh yang gue tahu ada di Blitarnya, di kampungnya. Satu lagi ada di Kerawang. Udah bisa. Satu lagi katanya ada lagi di tempat mana gitu. Jadi kayak gimana ya, gue juga bingung gimana jelasinnya kan. Gue juga nggak bisa nangkep istilahnya pakai logika gimana maksudnya gitu kan. Emang ya mungkin nggak ada yang ngecek apa gimana kan. Tapi kan kita nggak tahu buat keluarganya apa siapanya. Gue bukan ada maksud apa gitu kan. Gue juga cuma denger doang. Tapi yang gue tahu gitu, makamnya ada di beberapa tempat gitu. Terus maksudnya gimana kok ada di sana? Ya jadi nggak tahu juga ya, mungkin kayak ada hoax atau gimana? Iya, gue juga nggak tahu itu hoax tahu. Kan nggak mungkin dipisah-pisah gitu. Iya kan, apa istilahnya makam gitu. Yang gua tahu sih ya di Blitar itu, gitu kan. Cuman ada lagi yang ngomong katanya di Kerawang juga ada. Jadi tuh kayak pemakaman Soekarno apa gitu. Makanya gue juga bingung tuh di situ. Ntar boleh deh yang lain cari info gitu kan, buat komen kali ya. Sabi. Ya. Apalagi ya kita tahu sih Bapak Soekarno kita ini ya istilahnya kekuatannya juga gimana ya, bukan ya tau lah semuanya lah. Nggak usah diragukan lagi. Nggak usah diragukan lagi gimana sih dia bisa sesosok istilahnya satu orang gitu bisa gabungin yang keberagaman kultur budaya ya kan di Indonesia ini, bisa gabung jadi satu. Itu sih yang gue juga nggak habis pikir. Iya gue bilang pemimpin model kayak gimana nih yang bisa kayak gitu. Keren ya sih cuy. Nggak kayak Indonesia sekarang terpecah belah. Iya makanya ya semoga nggak sampai. Jangan sampai. Terus gue pas ke Jawa juga kan, gue kampung daerah Jawa Tengah gitu kan. Terus gue pas main ke daerah Jawa Timur tuh, Jawa Timur apa ya, pokoknya gue ke Astana Giribangun. Tau nggak lu apa? Nggak tahu deh gue apa itu makam almarhum Soeharto. Jadi dia kayak satu kayak bukit gunung gitu, dibeli istilahnya itu. Ya udah itu komplek pemakamannya sekeluarganya dia nantinya buat dia sampai ke berapa turun-turunannya gitu. Bakal dimakamin di sana. Bakal di situ. Terus ada kejadian apa di sana maksudnya? Gue sih nggak banyak nggak ada kejadian yang ini sih. Cuman gue ya gimana ya, kagum atau gimana juga ya, kayak bener nih ada gitu loh, kayak sebukit. Bayangin gue naik mobil nih, turun parkir itu, masuknya dulu masih naik mobil terus parkir, terus gue kayak masih naik lagi ke atas jalan kaki gitu. Gue situ juga pas lagi lewat sih, makanya gue 3 mobilan gitu gue
kayak ya udah sekalian lah ziarah. Itu posisi jam 10 jam 11 malam kali ya. Itu juga nggak semuanya turun dari mobil, ada yang stay di mobil istilahnya di parkiran situ. Ya udah kita di situ kayak oh iya di situ posisi beberapa belum sholat, jadi ada yang sholat kayak ada musolanya gitu. Musola ya udah kita sholat, habis itu ada kunciannya, ya kita dipandu buat kayak ziarah lagi gitu. Jadi posisinya di situ ada makam ibu bapaknya dari almarhum Butin Soeharto, dan terus ada juga ibu bapaknya dari almarhum Soeharto gitu. Jadi kayak di situ semua gitu. Terus kayak ada miniaturnya gitu di kaca gitu, bukit. Ya itu ya kayak apa sih, kayak ini loh miniatur Astana Giri Bangun itu gitu. Gue bilang. Terus di situ ada kayak ada batu gede yang gue inget sih, batu gede. Gede apa ya? Pokoknya gede dah. Kayak yang di tol Cipali 2 kali linya apa sekali 1,5 ya. Kalau yang di tol Cipali yang ada batu gede. Nggak tahu sih. Yang di kilometer berapa gitu. Pasti kalian tahu dah kalau yang sering ke Jawa kalau lewat tol Cipali. Yes. Itu batu emang nggak bisa dipindahin, Jis. Oh gitu. Iya. Ya mungkin karena berat kali. Bukan karena berat. Jadi Kenapa kayak udah tuh? coba di itu pakai apa? Mesin kayak bulldozer gitu-gitu pada mati, pada nggak bisa dah. Oh gitu. Akhirnya pas takutnya longsor apa akhirnya dicor kayak buat nahan batu itu. Kalian tahu deh pasti kalau yang udah ini, boleh cari juga ya. Itu ya gue juga nggak tahu kan sejarahnya gimana ya. Di kilometer berapa ya, 80-an kalau nggak salah deh di Cipali, apa 100-an ya, nggak tahu, lupa gue. Pokoknya setiap gue pulang kampung pasti gue lewatin. Itu juga ada istilahnya, ada ininya, nggak boleh diapain, dibangun kan, dibelah tuh jalanan, Jis, hutan gitu. Yang di mana? Yang di tol Cipali ini. Oh gitu. Iya, dibelah, ya udah dibangun tol itu ya, batu itu tetap di situ, nggak dipindah, nggak diapa, nggak dihancurin, dan nggak bisa juga sih kata kuncian daerah situnya gitu. Terus abis Baru itu, tahu gua. iya, terus apa lagi ya? Dengar-dengar ini nih apa? Apa tuh? Lu bisa baca garis tangan Ya. dari teman-teman kantor. Gosip-gosip ya. Gosip-gosip. Ya nggak bisa sih, bukan bisa baca gitu. Gua bukan bukan pembaca kan. Pembaca. Gue cuman kayak tahu garis-garis besarnya lah. Gimana garis itu? tangan kita. Sabi kali. Tapi gua nggak mau coba. Siapa ya? Nggak Nih, mau. kameramen gua nih. Oh, kameramen. Nih, coba nih. Coba sini kasih dulu, Oh, iya. kasih dulu. Ide. Perkenalkan diri dulu dong, siapa yang namanya Lau? Ya, perkenalkan nama Lu kayak ini suara kayak ya perkenalkan saya pakai bahasa borak ya. biasa gua Raka, kameramennya Ajis kebetulan. Gimana, Kebetulan. Langsung aja kali ya. Gua nggak mau di. Ini gue cuman baca. garis besarnya doang ya, jangan dihujat, jangan diapa. Kalau yang tahu kita sharing aja. Tadi lu gua ambil ini kamera. Ini gua udah ngambil kamera, bisa nanti gue edit lagi lah gimana. Iya. Gimana Ini nih, sih gimana? gue cuman garis besar aja ya. Jadi gimana bisa itu, diliatin coba. sih ke kamera mana nih? Kamera sini boleh, kamera Sini. sana boleh. Lihat ya. Jelas Yoi. gak? Gimana Nah, tuh? jadi sepengetahuan gue aja nih ya. Jadi kalau sini aja dong, Oh, sini. Nah, jadi kalau yang bawah dari melengkung bawah ini ke samping ini nih, itu istilahnya nunjukin kesehatan kita. Oh gitu. Nah, Kalau yang gini gimana nih? kalau kayak gini biasanya nih mabuk air, enggak. Ini bagus nih. Kenapa itu? Soalnya dia istilahnya nggak keputus gitu. Kalau yang keputus kenapa Kalau tuh? yang keputus tuh gimana ya, kurang baik lah, tapi bisa kalau kita semua ubah pola ya. Nah ya, jadi kalau yang dari bawah ke atas ke samping sini itu gambarin kesehatan kita. Oh gitu. Kesehatan. Ini model tangannya bagus nih, garisnya ya, bukan tangannya halus banget, Kenapa, kagak pernah ngapa-ngapain nih orang. Gile, jangan dicontoh ya laki-laki ya. Terus. Harus kasar. Iya, harus kasar. Ya, jadi bagus nih kalau kesehatan, kalau yang agak ke belah gitu, itu pertanda kayak nggak pertanda sih, kayak dia agak kurang baik aja. Mungkin dari polanya atau gimana, semua bisa diatasin lah kalau dijaga pola. Terus kalau buat gimana? Kurang sehat berarti kalau
bercabang nggak kurang sehat juga sih ya, mungkin perlu dijaga lah gitu pola-polanya. Nah, kalau yang garis tangan ini yang melengkung ini itu karir kita yang gitu. tengah. Terus kalau karir itu malah bagus yang bercabang. Soalnya kayak pemasukannya dari mana-mana. Kalau satu kayak cuman stuck situ aja, nggak bagus nih. Berarti penghasilannya hanya satu aja. Ya semoga aja satu tapi mantep ya kan. Biar bisa bagi-bagi. Terus ini yang terakhir yang di atas tuh kayak percintaan kita. Percintaan. Gue demen nih dong cinta gini nih. Percintaan tapi berhubung ini bercabang, itu nggak bagus. Kenapa tuh? Banyak ceweknya nih. Dia ngomong sendiri. Iya. Berarti Padahal mah jomblo. Iya, say. Jomblo selir banyak. Keraton apa gimana bahasa saudara? Pokoknya ya kalau bagusnya dia kayak netep gitu, satu gitu. Nggak bercabang berarti. Bercabang. Tapi ini ada yang gue kaget nih pas gue ngeliat ininya, nggak kaget sih, kayak jarang-jarang gue temuin. Dia ada garis dari bawah sampai ke atas gitu, nyatu gitu. Ya kan? Ngeliat gak? Iya. Berarti Itu dari kesehatan ke apa nih? Lupa kan gue, kayak karir sama percintaan tuh kayak balance lah gitu. balance ya, garis besarnya baik lah, walaupun yang tadi gue sempet bilang dia dari karir satu doang, sama di percintaannya dia bercabang, tapi keseluruhan kalau yang garis kayak gini itu bagus. Gitu. Iya, ini cuman sekedar garis-garis besar aja ya. Gue nggak bisa baca-baca gitu. Gue bilang, gue sih kayak gimana ya, intinya takutnya orang kesugis gimana gitu kan, nggak baik juga kan. Takut mendahului yang di atas ya kan. Kita cuman kayak garis besarnya aja gitu sih. Ajis gimana, mau dibaca nggak? Nggak usah deh gue. Takut gue begitu-gituan. Beda gue juga. Intinya jangan jadi patokan, jangan jadi acuan, kayak cuman buat kita biar lebih aware lagi ya kan. Ya tetap aja kita berdoa, berusaha sama Allah Subhanahu wa taala ya kan. Betul sekali. Betul. Gitu aja sih Jis gitu. Jadi mungkin bisa kembali. Tadi dulu nih follow kali Instagram siapa nih? Jangan lupa follow Instagram gua @raka_herenda. Iya deh, Sabi. Jangan lupa follow. Oke, dah sana. Jangan. Gue bilangin aja jangan. Aduh. Terus lanjut, apa lu mau punya cerita lagi atau gimana? Apa ya? Mungkin sih banyak gitu ya. Cuman berhubung gimana ya? Jam juga menunjukkan jam 12 kan. Besok kantor. Iya, besok kantor lagi gitu kan. Kayaknya kita lanjut besok aja kali ya. Sabi, ini buat lo semua yang nanya-nanyain apa, Bang kenapa jarang upload? Gue sekarang udah kerja. Ya, doain nih biar kita lancar. Tapi gue usahain tetap upload lah ya kan, meskipun nggak tahu kapan, tapi gue usahain upload lah. Sering-sering lah pokoknya gue usahain upload. Terus ini sih tetap supportnya ya. Gue butuh support dari kalian biar gue juga semangat bikin videonya ya kan. Udah nih. Iya. Kita tutup kali ya. Tutup deh. Tutup nih. Yaudah mungkin segitu aja di episode ke-20 nih di Kamis Horor. Terus juga buat kalian yang punya cerita serem, nanti boleh bagiin ke gue. Sharing. Chat aja langsung ke IG gue. IG gue nggak taruh nih. Weh, Sabi nanti gue taruh di bawah, tenang aja cuy. Apa mau disebut sekalian? Jangan. Gak usah gue taruh bawah aja. Taruh bawah aja biar dilihat kan. Yang Follow tadi deh. jangan ya. Tadi. Ya udah, nanti dibagiin aja tuh cerita lo semua. Nanti kalau lo malas ngetik juga, kirim VN ke email gue. Wah, Sabi tuh. Kita dengarkan suara-suara ini kan. Yoi. VN. Sabi, asal jangan curhat aja. Ya, nggak apa-apa curhat dikit mah. Yaudah, mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode ke-20 ini. Thanks for watching this video and see you. Bye-bye. Bye-bye.